Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, jamaah Masjid Ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, dari kitab Al-Adabul Mufrad kita melanjutkan pembacaan hadis 741 Pak ya. Jaizatul dhaif. Jaizatul dhaif ini kalau diterjemahkan hadiah tamu tidak tepat. Sebaiknya melayani saja satu malam ya, melayani tamu. Jaiz memang kalau dalam bahasa sehari-hari itu hadiah, tapi di sini tidak tepat. Tiga. Silakan. Abdullah bin Yusuf diceritakan kepada kami, ia berkata, Alais diceritakan kepada kami, ia berkata, Said Al-Maqburi diceritakan kepadaku dari Abu Shuraih Al-Adawi, ia berkata, radhiyallahu anhu, ini sahabat ini Abu Shuraih Al-Adawi. Lanjut. kedua telingaku mendengar dan kedua mataku melihat ketika Nabi SAW berbicara, lalu bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya, hadiahnya. Ia bertanya, apa hadiahnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sehari semalam. Sedangkan menjadi tuan rumah adalah 3 hari. Lalu selebihnya adalah sedekah atasnya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ya. Di situ ya tentunya penterjemah juga melakukan pelarian bahasa ya, karena habisnya kosakata dalam bahasa Indonesia. Sering ana sampaikan kepada antum, ada beberapa atau banyak bahasa-bahasa atau istilah-istilah dalam fikih Islam atau dalam hadis Nabi itu yang tidak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Seperti di sini kita lihat nanti ya. Di situ kan Abu Shuraih Al-Adawi mengatakan, sami'at udhunaya, kedua telingaku mendengarkan, wa absarat ainaya, juga kedua mataku melihat, hina takallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaknya dia memuliakan tamunya. Tamu Pak ya, jaizatahu, yaitu dalam bentuk jaizah. Nah ini harus dirubah lagi terjemahannya. Jaizahnya, pakai jaizah kembali. Nanti kan beliau yang jelaskan jaizah itu apa.
Kemudian qala, ini yang bertanya ini adalah Abu Shuraih. Wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Apa yang dimaksud jaizah? Ini hadiahnya. Jaizah lagi, hadiah lagi nih. Apa yang dimaksud memberikan jaizah itu? Qala yaumun wa lailah. Jadi kalau menjamu tamu sehari semalam itu namanya jaizah. Wa dhiyafa, adapun yang dimaksud dhiyafa, ad-dhiyafah menerima ya, menjamu, salasatu ayyamin, selama 3 hari ya. Ya. Jadi jaizah itu 1 hari semalam. Kalau dhiyafah menginap 3 hari. Jaizah 1 hari 1 malam. Sementara kalau 3 hari berarti namanya dhiyafah. Famaka nawara dzalika, kalau ada di balik itu lebih daripada 3 hari, fahuwa sadaqatun alaihi, itu hanya berbentuk sedekah kepadanya. Jadi kalau sampai 5 hari itu, yang 2 hari itu bernilai ibadah sedekah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, hendaknya mengucapkan yang baik. Atau liyasmut, hendaknya dia diam. Ya, terjemahannya begitu Pak ya. Kandungan hadisnya? Kandungan hadis 1. Memuliakan tamu merupakan salah satu ciri yang menunjukkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ya. Siapapun yang bertamu, apalagi kalau ada sistem sehari semalam atau 3 malam, itu karena jauh. Tapi tentunya kalau tetangga yang bertamu ke kita, masa harus menginap? Atau orang jauh, tapi di rumah tidak ada kamar khusus untuk tamu. Sementara yang menjamu punya istri juga, punya anak perempuan, bagaimana? Nah ini berarti ada uzur kan? Makanya masjid jangan ditutup Pak, jangan dikunci. Karena tidak semua orang itu bisa mendapatkan pelayanan kepada anggota masyarakat yang dituju. Khususkan tempat di masjid bisa ditempati tidur oleh orang-orang yang berstatus ibnu sabil. Dari dulu masjid itu bukan hanya untuk sholat, dipakai untuk kajian, dipakai untuk merawat orang sakit. Ada sebagian sahabat yang terluka dalam perang, disimpan di masjid, mengalir-ngalir darahnya di masjid sampai meninggal dunia di situ. Jadi multifungsi masjid, bisa untuk makan juga, bisa untuk tidur, dan lain-lainnya. Dipakai juga untuk mula'anah. Tahu mula'anah? Mengadili perkara kejadian di mana seorang suami mendapati istrinya dengan laki-laki lain, berhubungan. Ketika dimajukan pengadilan dia tidak mengakui. Ya, jalan keluarnya harus mula'anah. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah di masjid. Yang perempuan bertahan tidak mengakui, yang laki-laki juga bertahan mengakui. Ya.
mula ananya dia 4 kali memberikan kesaksian, lalu kesaksian yang kelima kalinya mengatakan kalau memang benar-benar dia tidak melakukan perzinahan dengan laki-laki itu, saya siap menerima sanksi laknat di dunia dan akhirat. Sebaliknya untuk menangkis itu perempuan harus juga begitu bersumpah 4 kali. Kemudian yang kelima mengatakan kalau memang dia benar dalam tuduhannya kepada saya siap menerima risiko laknat dunia akhirat. Terjadi di masjid. Tapi dalam kasus itu nampaknya laki-laki, dalam riwayat itu ya, nampaknya laki-laki benar. Karena sebagian sahabat ketika sudah 4 kali memberikan pernyataan kesaksian syahadah ya, sebagian sahabat memberikan syarat cukup, jangan dilanjutkan, tapi lanjut juga ya, di masjid dilakukan. Jadi multifungsi masjid itu menerima Ibnu Sabil, apalagi kalau Ibnu Sabil ini sudah keliling di tempat itu, sudah sekian kali sholat berjamaah tapi tidak ada jemaah yang menyapa. Kan orang yang yang garib namanya ya, garib, orang tidak dikenal itu biasanya ada jemaahnya, Pak tinggal di mana? Oh saya dari luar kota. Terus di sini ada siapa? Saya tidak mengenal siapa-siapa di sini. Terus bapak nih, ya saya sholat istirahat di sini. Ada pernah menyebutkan kepada antum sebuah riwayat di dalam Zail Tabaqat Al-Hanabilah. Itu di dalam Zail Tabaqat Al-Hanabilah itu ada kisah lucu sekali. Ketika Ahmad bin Hanbal rahimahullah datang ke suatu masjid dan mau menginap, tapi di situ tidak bisa, nampaknya masjid harus digembok. Dilarang. Akhirnya dijamu oleh seorang ya masyarakat biasa. Dia bukan orang berlebihan, tapi ya mau pembuktian keimanan. Dia banyak beristighfar. Lalu setelah menjamu, Imam Ahmad selalu melihat dia banyak beristighfar. Setiap kali mau berdoa beristighfar dulu. Disebutkan di situ bahwa Imam Ahmad katanya, kenapa kok setiap mau berdoa kepada Allah harus beristighfar? Karena iya, kita harus bersihkan dulu diri kita sebelum meminta kepada Allah. Oh gitu. Dan setiap saya berdoa itu dan sebelum beristighfar, Allah selalu mengabulkan doa saya. Cuma satu doa saya belum dikabulkan oleh Allah sampai saat ini. Doa apa itu? Saya selalu berdoa supaya dipertemukan dengan seorang alim yang namanya Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Ahmad mengatakan Allah sudah mengabulkan. Bagaimana sampai detik ini saya belum menemuinya? Katanya saya Ahmad bin Hanbal. Ya jadi lucu ya, banyak beristighfar dan Allah mengabulkan. Yang memuliakan tamu terseret-seret kepada hal-hal yang tidak diduga. Nah, makanya sekali lagi masjid yang ideal itu masjid yang dibuka 24 jam. Kalau banyak maling itu dicungkil tuh ya makanya peranan seorang kuncen ya, bukan kuncen namanya. Di mana? Kalau antum menelusuri sejarah Islam,
banyak hal-hal kejadian terkait dengan pembukaan masjid itu. Orang-orang yang baik itu selalu mengalami kebaikan dengan adanya menginap di masjid karena tidak ada penjamuan. Intinya begitu, buka 24 jam. Ya kalau mau mengamankan kotak amal, bikin berangkas setiap hari buka, kemudian masukkan ke berangkas. Apa yang dia mau bawa kalau kalau sudah kosong? Kan petugas pengurus kan, ya pengurus harus mengurus, jangan mau diurus. Bekerja dong kandungannya. Yang kedua, tamu memiliki hak, maka atas muslim menjamu tamunya serta mempersiapkan persinggahan. Ya, kalau punya, tapi kalau dia sendiri sempit rumahnya gimana? Ujung-ujungnya masa dia mau sewakan hotel? Ada di Johor Bahru itu masjid, namanya Masjid Datuk Hussein On, besar. Kalau mau dikatakan masjid rayanya ini Johor Bahru. Nah, masuk, saya tanya-tanya, ini ruangan itu apa? Itu untuk pemandian jenazah. Wow, besar. Seluas ini pemandian jenazah. Saya masuk lagi ke arah sana. Ini tuh apa? Wah, ini kalau ada orang yang tidak bisa nyewa hotel dan mau menginap ya dikasih gitu. Ada fasilitasnya tapi dimasukkan ke dalam lemarinya. Ada kasur, ada bantal, ada selimut. Tapi saya bilang kalau suami istri, wah kalau suami istri, suaminya di situ, istrinya di tempat lain, ada terus perempuan juga. Anak perempuannya kalau ada ya di situ. Kalau laki-laki dan anak laki-laki di situ. Ada. Karena multifungsi masjid mereka ya sadari dalam sejarah Islam dari sejak zaman Rasulullah, masjid multifungsi. Itu diantaranya. Dan memang kan terkadang begini, ada yang meninggal, kontrakan yang dia tempati itu buru-buru mau memandikan mayat di situ. Untuk duduk saja tidak ada. Tinggal mengangkat keluar saja mayatnya menuju ke tempat permandian. Tidak ada. Riskan juga kalau ada tetangganya yang besar rumahnya, masa menitip mayat untuk dimandikan. Ya kalau begitu cari masjid, bikinkan tempat khusus untuk ruangan memandikan mayat dan mengkafani. Dimultifungsikan masjid. Jangan ada harta masjid yang menganggur sementara ada kebutuhan yang real. Yang ketiga, batas melayani tamu adalah 3 hari. Jika melebihi jangka waktu tersebut, maka hal itu merupakan sedekah, kemurahan dan kebaikan. Ya, nilainya ibadah sedekah ya. Sedekah kan tidak wajib ya. Ya, kebaikan. 4. Keempat, bentuk memuliakan tamu hukumnya berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi. Boleh jadi fardu ain, boleh jadi fardu kifayah, dan boleh jadi sunnah. Ya tergantung kepada kondisi yang menerima. Apakah di rumahnya ada ruangan untuk tamu dan kebutuhannya. Kebutuhan itu begini. Kalau dia menginap di ruangan itu, tiba-tiba malam bangun untuk buang air, tapi dia tidak tahu, saya kejadian ini. Kejadian di tahun 1985 kejadiannya. Kelas 2 SMA waktu itu. Saya mengenal seorang Arab. Dia berkebangsaan Mesir tapi menjadi guru di Saudi. Dia selama bulan Ramadan keliling di kota itu di Sulawesi dan dijamu oleh seorang yang rumahnya cukup besar. Ketika saya bertemu dengan orang, saya sudah mulai belajar bahasa Arab waktu itu.
Saya pahami, dia bilang begini, tadi malam saya menginap di rumah bapak itu. Wah, tersiksa. Tersiksa apa? Dia bilang saya bangun ini malam mau qiyam Ramadan, kan dia kan musafir. Saya tidak tahu pintu mana sebenarnya yang statusnya WC atau kamar mandi. Saya mau buka pintu yang di sini, takut kalau itu kamar keluarganya. Saya mau juga ini, takut juga seperti itu. Wah, serba salah. Akhirnya sampai pagi dia keluar ke masjid, mempergunakan kamar mandi masjid. Karena jadi kalau antum menjamu tamu, menyiapkan kamar dan itu ada fasilitas WC-nya, antum katakan itu WC-nya. Karena dia harus tahu kan bahwa pintu itu pintu WC. Atau minimal antum keberikan apa? Catatan di situ. Karena tidak semua tamu itu paham akan hal itu. Ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.